Ya, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Outlier, teman-teman. Jadi kemarin ada yang request untuk Outlier, so kali ini kita akan bahas untuk Bitcoin dan juga Outlier. Dan so far Fear and Greed Index masih ya di sekitar 60, 63 gitu ya, masih di situ-situ aja. Balik ke grid, teman-teman. Bahkan kemarin tuh udah sempat nginjak netral atau hampir netral gitu ya. Dan overall market pun ya masih satu ya, cuman ada beberapa yang naiknya lumayan, seperti ada Dogecoin, kemudian ada Solana gitu ya, naiknya lumayan sekitar 4%-an. Kemudian disusul juga ada BCH gitu ya, 3-4%. Yang lainnya ya satu doang, teman-teman. Ini feel juga lumayan ya, 8%, 7-8%. Dan ya, jadi kemarin tuh udah diupdate juga untuk Bitcoin ya, dan juga AAV nih. AAV juga merupakan salah satu altcoin yang menurut saya bagus banget ya. Mungkin teman-teman yang cukup penasaran ya bisa lihat di video kemarin untuk AAV, yaitu saya juga paparkan secara weekly-nya juga ya. Jadi kemarinnya lagi ada ENA juga, Ethena, Wave juga udah, Ethereum juga ya. Jadi ini udah di hari Sabtu. Selamat happy weekend dulu teman-teman buat teman-teman semuanya. Jadi seperti biasa besok ya akan saya upload untuk Ethereum dan juga altcoinnya. Dan saya akan berusaha untuk upload 2 video ya, satu mungkin agak siang, satu lagi mungkin malam gitu ya. 2 video besok di hari Minggu ya, altcoin semua. Oke. Next, kita lihat untuk liquidation heatmap Bitcoin per hari ini ya, per 24 jam terakhir kita bisa lihat ya, bagian atas yang tebal itu di 68.500-an, bagian bawah yang tebal itu di 66.600-an dolar. Jadi ini adalah batas atas dan bawah yang bisa teman-teman bisa perhatikan secara liquidation heatmap yang cukup tebal. Nah, kalau kita lihat per 3 harinya ya, ini cenderung yang tebal di 66.600-an. Next lagi di 63.300-an dolar ya. Jadi bisa diperhatikan untuk bagian-bagian yang tebal. Memang sekarang berarti lebih condong untuk melakukan long position di market ya, lebih condong ke situ. Dan per hari ini sampai besok itu ada Bitcoin conference ya. Kita masih menunggu juga untuk Donald Trump speech. Jadi bisa sekali ditunggu untuk apakah memang hari ini dan besok itu Bitcoin masih bisa lanjut kuat naik gitu ya, atau malah sell the news gitu ya. Kita lihat, wah ini naiknya udah mulai bertahap, akhirnya nanti rejection dan sebagainya. Kita perlu lihat dulu secara daily. Daily ini sebenarnya secara candlestick ya, ini bagus banget ya, dailynya itu bagus banget ya. Ini bahkan 1, 2, 3 bearish candle terakhir kita lihat dibalas dengan 1, 2 bull candle ya. Pergerakan ini jauh lebih signifikan, bahkan ini pada red candle di tanggal 23 Juli ini juga dibabat tuh ya, sudah dibabat close di atas tahun. Nah, untuk saat ini adalah yang perlu kita perhatikan, apakah memang dia cuman naik dan ketahan nih ya di area 68.000 sampai 70.000 dolar ini lah. Ya, apakah memang cuman ketahan di sini aja? Let's say kalau ketahan di situ ya udah, berarti dia cuman masih kuat naik sedikit, baru nanti koreksi. Ya, retest lagi di sekitar 66.500-an, 67.000 dolar untuk si Bitcoin. Ya. Tapi kalau misalkan dari area sini kita bisa lihat ya, wah di sini chance 1, 2 ya, potensi double top teman-teman secara daily-nya. So kalau double top ini dia adanya reject dulu nih, reject dulu ya, peluang terdekat adalah dia testing di 66.500 ini dulu, baru nanti kita lihat lagi apakah memang dari area situ dia kuat mantulnya seberapa dulu nih ya, seberapa dulu penguatan untuk pemantulannya si Bitcoin. Kalau memang benar-benar valid untuk double top, neckline itu di 66.500 dolar nih, di sini di area ini teman-teman, neckline-nya ya. Jadi target terjauh kalau memang valid neckline, valid kalau double top di sini kita bisa hubungkan aja ya. Kemudian kita ukur waktu dia breakdown, dan dia target maksimal itu di sekitar 58.900 dolar. Target maksimal dari double top teman-teman. Tapi bisa sekali diperhatikan untuk beberapa area tadi ya, untuk retracement terdekat, untuk neckline-nya kalau memang valid, target terjauh di sekitar berapa. Dan juga ada gap juga ya, CME gap untuk Bitcoin itu di 58 ribuan dolar. Jadi ya kalau memang double topnya itu benar-benar valid, mungkin aja ya sejauh-jauhnya ke 58 ribu dolar. Tapi ya itu menjadi persiapan skenario terburuk aja ya. Skenario bagusnya gimana bro? Skenario bagusnya ya minimal dari area sini Bitcoin mampu reclaim dulu deh teman-teman di sini.
mampu reclaim dulu. Ya mungkin dia testing di 7172, kemudian retracement bertahap lagi, testing lagi 69.000 something. Nah, ini lebih bagus lagi. Ya, kalau memang terjadi ini adalah bullish skenario, tapi untuk skenario koreksinya pun teman-teman bisa pantau sekali lagi ya di 66.500-an dolar. Ya, jadi itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk Bitcoin secara daily. Tapi balik lagi, kalau memang kita lihat secara candlestick ini so far so good. Ya, tinggal kita melihat follow up ya dari sini, either dia retracement koreksi dulu sebelum lanjut naik, atau memang dia sekali lagi baru koreksi, teman-teman. Nah, sekali up lagi baru koreksi. Ya, dan waspada untuk yang namanya double top. Oke. Next, untuk Bitcoin secara time frame 1 jam. Nah, ini lebih detail lagi ya. Terakhir kali ini kan drop ya. Ini bahkan sempat fake out ya, bikin tail candle di 63.400-an dolar. Memang tidak sejauh yang saya gambarkan. Nah, ini kan sejauh-jauhnya di 62.000-an something gitu ya. Nggak sejauh ini, dan akhirnya market perlahan retracement atau recover lah bisa dibilang ya. Ini coba akan saya hapus dulu aja. Yap, ya. Jadi ini adalah high sebelumnya. Ya, kita bisa lihat di sini sudah mampu di break sama si Bitcoin. Ya. Kalau ini udah mampu di break, so yang perlu kita lihat adalah retracement dulu. Kita lihat juga di sini. Sebentar, adanya sebuah trend line support, and then di sini juga adanya trend line resistance. Ya, kalau kita lihat seperti ini, beberapa kali false break ya, dia mulai mau break ke atas langsung reject lagi, mau break ke atas reject lagi ya, terbentuk seperti sebuah rising wedge bisa. Atau teman-teman mau adjust seperti ini. Nah, channel juga bisa nih, teman-teman. Ya, kalian mau adjust seperti ini di dalam sebuah channel bisa. Dan ya makin lama memang penguatan ini makin mengalami pelemahan. Dan kalau saya extend ke samping, inilah previous high-nya dia ya pada pergerakan di 22 Juli 2024, dan ya kita bisa lihat di sini. Ya, ini ada area resistance cukup strong. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan. Kalau nanti teman-teman melihat wah si Bitcoin terus mencoba push naik, tapi by the time dia cuma bikin tail candle, drop lagi di bawah, bahkan dia close di bawah dari si channelnya ini, ini bisa diperhatikan dan mungkin dimanfaatkan untuk shell short ya. Jadi mungkin next area target di sini adalah previous high-nya yang sudah mampu di break sama si Bitcoin. Nah, ini coba saya tandain dengan warna hijau. Ya di 66.800-an sampai 67.100-an dolar. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai. Kalau memang dia makin lama memang makin naik, tapi makin korektif dan bertahap. Sering banget reject keras seperti ini. Ya, naik cepat turun cepat, naik cepat turun cepat, dan akhirnya breakdown. Nah, itu bisa diperhatikan untuk mungkin yang mau ngambil sell short atau scalping jangka pendeknya. Ya, untuk pergerakan si Bitcoin palingan update itu ya secara hourly maupun daily. Minimal untuk outlier ini terakhir saya update sebentar, kapan ya outlier di update ini, kayaknya harusnya nggak begitu lama teman-teman. Itu tergantung requestan juga outlier. Ya kayaknya sempat saya update, cuman lupa ya di sebelah mana teman outliernya. Ya pokoknya itulah ya teman-teman ya. Udah beberapa kali di update untuk outlier, dan ya kali ini kita update lagi untuk outlier gimana. Nah, ini untuk outlier sebenarnya kita lihat ini masih outlook yang sama ya. Di sini adanya support sebelumnya and then become resistant. Sesimpel itu. Dan kita bisa gunakan juga sebuah trend line support, dan ya di sini tail candle-nya udah beberapa kali testing ya. Ini ada 1 2 3 bahkan 4 kali nih pada 25 Juli di testing, dan mendapatnya sejauh ini memang adanya reaksi ya. Jadi balik lagi nih yang nanyain untuk outlier gimana? Ini dulu aja nih. Ini adalah obstacle terdekat ya. Jadi kita lihat seperti triangle pattern. Dan ya ini adalah area yang wajib sekali di break sama si outlier secara daily time frame. Ini di sekitar berapa bro? 0,168 sampai 0,179 dolar. Jadi by the time ketika memang dia drop seperti ini bisa dibilang A, B, C, D, E gitu ya. Baru mungkin adanya reaksi hopefully adanya break ya. Mungkin di sini adanya retracement lagi. Nah, ini untuk dia ready to fly. Ya. Di sini juga ada obstacle juga nih SNR selanjutnya. Nah, di sekitar 0,2043 sampai 0,2166 dolar. That's why kenapa ketika break mungkin adanya rejection dari level situ, adanya koreksi ya. Ini very good skenario lah ya untuk si outlier. Jangan sampai dia breakdown. So, kalau ini yang terjadi sebentar teman-teman ya, mungkin seperti ini ya. Ini A, B, C, D,
ya baru nanti dia adanya reaksi untuk naik. Ya hopefully seperti ini teman-teman. Jangan sampai dia breakdown. Ya, so kalaupun dia breakdown dari si triangle pattern ini, teman-teman bisa perhatikan balik lagi ke lowest sebelumnya nih. Nah, di sini. Di 0,112 sampai 0,1196 dolar. Itu adalah area keramat, area krusial untuk outlier secara daily ketika memang dia breakdown. Bisa aja dia drop cuman sekedar grab likuiditas aja, ya. Akhirnya dia rebound lagi, ya, masuk lagi ke triangle patternnya. Jadi kalau ini yang terjadi, masih adanya chance ya untuk ngebentuk yang namanya double bottom. Bisa ini bottom 1 dan ini potensi bottom kedua. Ya, jadi balik lagi ini ada beberapa area krusial yang perlu sekali diperhatikan untuk outlier. Dan kalau kita lihat balik lagi secara time frame kecil, hourly-nya seperti apa. Nah, sebenarnya hourly-nya untuk outlier ini coba saya hapus dulu ya garisnya biar tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini dia secara time frame 1 jamnya ini kan terakhir kali reject crash nih dari sini. Sebentar, coba saya markingin di sini. Yap. Dia masih kesusahan nih untuk ngebreak area ini dulu deh terdekatnya. Ya, dia malah bikin range nih. Ini adanya trendan resistan, dan di sini juga trendan support. Nah, terbentuk seperti sebuah triangle pattern yang perlu sekali diperhatikan. Dari arah sini kalau dia mampu break, wah ini bagus banget, cakep banget. Next area target di sekitar berapa? Next area target di sini, teman-teman. Ya, di sini itu di 0,146 dolar sampai 0,1495 dolar. Ya, bisa sekali diperhatikan untuk next target untuk si outlier. Ya, kita bisa lihat ini secara hourly time frame-nya. Ya, hopefully seperti ini. Nanti teman-teman by the time lihat dia benar-benar mampu break, ya. Kemudian mungkin adanya retracement untuk going up lagi. Tapi kalau misalkan dia let's say teman-teman melihat wah, dia breakdown dulu nih. Mau coba sell short gitu ya. Contoh, ini bisa menjadi target karena ini pemberhentian terakhirnya plus juga ini adalah SNR sebelumnya. Nah, coba saya tandain dengan warna putih di sekitar 0,1328 dolar sampai 0,1345 dolar untuk outlier. Ya, sekali lagi teman-teman bisa pantau ketika mungkin dia udah break, retest, ya ini menjadi next area target, tapi dia breakdown, ini menjadi target selanjutnya yang akan dia retest kembali. Ya, paling itu update untuk outlier dan juga Bitcoin. Ya, hopefully teman-teman bisa terbantu dengan adanya outlook dan video ini. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video Sam Profit.